Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami Physics Corner, ya, channel yang senantiasa membahas soal-soal fisika baik dalam maupun luar negeri. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang optika, ya, tentang pembiasan sebenarnya ini, ya. Sebelum lebih lanjut kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang, ya, biar semakin semangat membuat pembahasan soal-soal. Oke, nomor 20. Suatu sinar datang pada permukaan kaca dengan sudut datang I, kemudian dibiaskan sudut bias R, maka biasan sinar itu mengalami deviasi berapa? Oke, andaikan ini adalah udara, ya, ini kaca nih, ya, ini udara, dan ini permukaan, ini ruang kaca, ya. Sinar datang seperti ini misalkan, dengan sudut datang tertentu, datangnya I, ya. Kemudian dibiaskan, ya, karena kaca indeks biasnya lebih besar daripada udara, ya. Ini dengan N kaca, ini N udara, dimana N kaca pasti lebih besar daripada udara, maka dia pasti akan dibiaskan mendekati garis normal, ya, dia ke arah sini, ya, dengan sudut bias R. Nah, pertanyaannya adalah, maka biasan sinar ini mengalami deviasi berapa? Deviasi itu pengertiannya adalah pembelokan arah, ya. Jadi seharusnya sinar ini ke sana, nah kemudian dibelokkan ke sini. Nah, ini deviasi, ya. Sebutlah D, ya, sudut deviasi. Ya, jadi apa tuh? Sebenarnya kalau kalian lihat, I itu sama dengan D ditambah R, ya enggak? I sama dengan D ditambah R, ya kan? Artinya berarti dari sini D sama dengan I dikurang R. Nah, ini jawabannya, ya, I dikurang R, jawabannya yang B. Oke, jangan lupa untuk subscribe, ya, tekan tombol subscribe sekarang, ya. Kemudian nomor 21, ya, sini. Nomor 21 ini adalah tentang sebab akibat, ya. Cahaya merambat dari air ke kaca, frekuensinya selalu tetap. Oke. Gini. Syarat terjadinya pembiasan, ya, pembiasan atau refraksi, ya, atau refraksi. Ini adalah frekuensi tetap. Ini hukum dasar, ya. Frekuensi tetap. Jadi kalau pernyataan atas ini frekuensi yang selalu tetap, itu pernyataan yang benar. Kemudian, kecepatan cahaya dalam medium optik bergantung pada indeks bias medium. Iya, betul. Gini, kalau indeks itu kan C per V. Nah, C itu kecepatan cahaya, ya, konstanta 3 kali 10⁴ meter per second, dan V ini adalah, ya, kecepatan cahaya dalam medium tersebut, ya, kecepatan cahaya dalam medium. Berarti V ini bergantung terhadap N, ya. Jadi, iya, benar, ya, benar-benar. Nah, kita lihat ini berkaitan dengan apa sih? Ini sebenarnya larinya adalah ke pembiasan. Artinya dua pernyataan ini dia mengacu kepada suatu topik utama, yaitu pembiasan. Maka benar-benar berhubungannya berkaitan dengan pembiasan, maka jawabannya adalah yang A, ya. Seperti itu. Oke, kita lihat berikutnya nomor 22. Jangan lupa untuk subscribe, ya. Tekan tombol subscribe sekarang, ya,
biar makin jaya channel ini. Nomor 22. Berkas cahaya datang dari medium A ke medium B dengan sudut datang 30 dan dibiaskan dengan sudut sebesar 45 derajat. Ya. Indeks bias relatif medium A terhadap medium B. Oke. Ini kita gunakan hukum Snellius ya, atau Snell's law, di mana indeks dikali sin sudut datang sama dengan indeks berikutnya dikali sin sudut bias. Nah, ini adalah hukum Snellius. Pembiasan pada bidang batas. Nah, yang ditanyakan adalah indeks bias relatif A terhadap B, NA terhadap B. Ya berarti ya sin sudut bias, ya ini sin sudut bias R ya, bukan IR, dibagi sin sudut datang I. Dibiaskan dengan sudut 45, berarti sin 45 dibagi sudut datangnya adalah 30, sin 30 derajat. Oke, ya. Sin 45 kalian tahu sendiri setengah akar 2 dan sin 30 adalah setengah ya. Setengah coret-coret jadi tinggal akar 2. Jadi NA per NB atau indeks bias relatif medium A terhadap B adalah akar 2. Jawabannya D. Berikutnya nomor 23. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, biar channel ini terus berjaya. Soal opsi ini ya. Nomor 23 ya. Seberkas cahaya dengan kelajuan V1 panjang gelombang lambda 1. Frekuensi F1 merambat dalam medium indeks bias N1 ya, lalu dibiaskan kedua N2. Ternyata sudut biasnya lebih besar daripada sudut datangnya. Ini menunjukkan bahwa saya gambar dulu, misalkan ini adalah bidang batas dua medium ya. Nah, ini N1 dan ini N2 ya. Ini N1 dan ini N2. Sinar datang, sebutlah seperti ini, dia bilang ternyata sudut biasnya lebih besar daripada sudut datangnya. Misalkan seperti ini. Ini lebih besar, berarti ke sana ya. Ya. I R ya. Dalam soal dinyatakan, dia bilang bahwa ternyata sudut biasnya R ini lebih besar daripada I. Kita lihat pernyataan yang pertama ya. N2 lebih besar daripada N1. Salah ya. Kenapa? Nah, pembiasan terjadi ya, semakin besar indeks bias akan semakin mendekati garis normal. Semakin kecil indeks bias akan semakin menjauhi garis normal. Artinya dalam kondisi ini seharusnya N2 ini lebih kecil daripada N1 ya. Ini N2 lebih besar daripada N1, berarti tidak sama ya. Oke. Kemudian yang kedua ya, V2 lebih besar daripada V1. Oke, kita lihat bahwa konteks indeks bias ya, N itu sama dengan C per V. Artinya antara N dan V berkebalikan ya. Iya. Berarti nanti V2 harus lebih besar daripada V1 ya. Berkebalikan dengan N ya. V2 lebih besar daripada V1, berarti pernyataan 2 ini benar. Ya. Pernyataan yang ketiga, F2 lebih besar F1. Bukan, syarat terjadinya pembiasan itu F itu konstan atau tetap, maka F1 harus sama dengan F2.
F2 lebih besar F1, berarti pernyataan ini salah ya. Kalian bisa tebak 1 salah, 3 pasti salah, 2 kemudian benar, 4 harusnya benar ya. Kita cek. Lambda 2 lebih besar daripada lambda 1. Nah, ini kaitannya dengan V. V itu adalah lambda kali F ya. Nah, kalian bisa lihat ini V2 itu lebih besar daripada V1. V itu sebanding dengan lambda ketika frekuensinya tetap ya. Maka iya betul, lambda 2 ini harus besar lambda 1. Jadi pernyataan 4 ini benar ya. 2 dan 4. 1 dan 1 2 3 itu A. 1 dan 3 B. 2 dan 4 itu C ya. 4 saja D, dan semua benar adalah E. Oke, demikian ya pembahasan soal nomor 23. Kita lihat nomor 24 dan 25 ya. Nah, balik. Bagaimana nomor 24 ya, kita geser. Oke. Seberkas sinar datang ke bidang batas antar dua medium. Dibiaskan dari medium indeks biasnya N1 ke medium yang indeks biasnya N2. Sudut datang sinar θ1 dan sudut biasnya θ2. Bila kecepatan cahaya dalam medium 1 V1 dan dalam medium 2 adalah V2, maka balik lagi, ini tentang pembiasan pada bidang batas ya. Nah, saya terus misalkan ini adalah bidang batas ya, dengan indeks bias sebutlah ini N1 yang di atas dan ini N2 yang bawah ya. Kita lihat kondisinya adalah ini tidak ada yang nah, kita nggak tahu mana yang besar mana kecil ya. Oke, misalkan ini sudut datang, ini sinar datang dengan sudut datang θ1, kemudian dibiaskan sebutlah ke sana dengan sudut bias θ2 ya. Oke. Lihat pernyataan satu demi satu ya. Pernyataan yang pertama, N1 per N2 adalah V2 per V1. Oke, kita tahu bahwa N itu C per V ya. Maka kalau kita bandingkan ya, N1 banding N2 ya berarti berkebalikan ya, V2 banding V1, karena antara N dan V ini berbanding terbalik ya. Jadi pernyataan ini adalah benar. Oke, satu benar. Terus bagaimana yang kedua? Sin θ1 dibagi sin θ2 adalah N1 per N2. Oke, dari hukum Snellius bahwa N1 dikali sin θ1 sama dengan N2 dikali sin θ2 ya. Maka kalau kita polakan seperti ini, sin θ1 per sin θ2 ya, sin θ1 per sin θ2 sama dengan N2 per N1, N1 per N2. Ternyata terbalik ya, jadi ini bukan. Oke, bagaimana berikutnya? Pemantulan sempurna dapat terjadi bila N1 lebih besar daripada N2. Iya betul ya. Ini namanya pemantulan sempurna ya. Jadi ketika N1 jauh lebih besar daripada N2, maka yang terjadi, misalkan ini bidang batas
Nah, ini sudut datang, maka berkemungkinan dia akan dipantulkan sempurna ya. Jadi sudut yang dibentuk adalah hampir 90 derajat ya. Ini benar ya, ketika N2 ini jauh lebih kecil ya daripada N1. Pernyataan 3 benar, pernyataan 2 salah, pernyataan 1 benar. Berarti 4 nggak mungkin benar ya. 1 dan 3 itu jawabannya B. Tapi kita cek saja nomor 4, bagian 4 ya. Bagian 4 dia bilang ya, jika N1 lebih kecil daripada N2, N1 lebih kecil daripada N2, maka maksimum mencapai 90. Bukan ya, ini terbalik. Harusnya ketika N1 lebih besar daripada N2, maka akan terjadi ini ya. Nah, ini salah. Oke, 1 dan 3 yang benar, berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke, seperti itu. Oke, kita coba satu nomor lagi ya. Jangan lupa untuk subscribe ya, channel ini biar channel ini makin jaya. Nomor 25. Tentang hukum Snellius lagi ya. Seberkas sinar datang dari suatu medium ke udara, jika sudut datang lebih besar dari 60 derajat, sinar akan terpantul sempurna. Nah, ini seperti yang nomor tadi, nomor 24 ya, seperti ini. Ini terpantul sempurna atau pembiasan sempurna. Pernyataan yang benar adalah ini bisa saya tuliskan seperti ini. Andaikan ini bidang batas ya. Kemudian ini indeks 1, ini indeks 2. Ya. Sinar datang ya, dia bilang 60 derajat ya, mungkin sekitar ini ya. Nah, ini garis normal. Ketika 60 derajat dia ya pembiasan sempurna. Ini 90 derajat atau tegak lurus. Oke, satu demi satu pernyataan akan kita tinjau ya, mana yang benar dan mana yang salah. Pernyataan 1, indeks bias medium adalah 2/3. Oke, saya ulang lagi, seberkas sinar datang dari suatu medium ke udara. Oh, artinya di sini tuh udara nih. Ini udara, ini medium tertentu ya. Berarti N2 ini adalah 1 ya, karena udara. Oke. Indeks bias medium berapa? Nah, kita gunakan hukum Snellius lagi ya. N1 kali sin 60 ya sama dengan N2 ya, udara, dikali sin 90 derajat. N1 yang ditanyakan indeks medium ya, sin 60 setengah akar 3. N udara 1, N2 ya, sin 90 adalah 1 juga. Maka N medium ya berapa? 2 dibagi akar 3 ya, 2 dibagi akar 3 ya. Jadi jawaban yang pertama ini benar. Kemudian kita lihat yang kedua, indeks bias medium lebih besar indeks bias udara ya, betul ya, ini lebih rapat daripada udara ya. N1 jauh lebih besar daripada N udara. N udara itu kan 1, ini 2 dibagi akar 3 lebih dari 1. Ini benar ya, karena kalau semakin jauh dari garis normal ya, indeks bias ini semakin kecil ya. Semakin dekat dengan garis normal, indeks bias semakin besar. Oke,
Kemudian pernyataan yang ketiga kita lihat sudut kritis 60. Iya betul, ini yang dikatakan sebagai sudut kritis ya. Sudut kritis adalah sudut di mana ya terjadi pembiasan total ya, pemantulan sempurna ya. Sudut yang dibiaskan ini ya mendekati 90 derajat. Ini benar. Ini namanya sudut kritis ya. Kemudian yang keempat ya. 1 2 3 udah benar nih. Kalau 4 salah berarti jawabannya A ya. Kalau 4 benar berarti jawabannya E. Sudut kritis tidak bergantung pada indeks medium. Oh, salah ya. Justru karena indeks medium ini yang beda ya, kerapatan ini yang beda ya, maka terjadilah pembiasan total atau pemantulan internal. Jadi ini I kritis ya. Kalian bisa lihat sudut kritis ini si 60 itu kan sebenarnya adalah N2 per N1 ya, nilai sinnya gitu. Jadi ini bergantung pada indeks bias ya. Jadi pernyataan yang 4 itu salah. 1 2 3 benar dan 4 salah, berarti jawabannya adalah A ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, biar semakin jaya channel ini. Like dan juga komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video yang lainnya.